Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu salat Idul Adha 1444 Hijriah. Kemudian kita memperbanyak syukur agar Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada istri-istri Nabi, kepada anak cucu keturunan Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan amal-amal soleh, dan kita jauhi apa-apa yang dilarang Allah. Jamaah rahimakumullah, haji adalah Arafah. Arafah adalah hari perenungan, sebuah perenungan tentang Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, sebuah perenungan tentang untuk apa kita diciptakan. Arafah adalah sebuah potret kecil tentang mahsyar nanti, yaumil akhir. Mahsyar adalah sebuah hari di mana kita semuanya sebagai manusia akan ditimbang kadar al-haq, kadar kebenaran, kebaikan di dalam diri kita. Mahsyar adalah sebuah hari yang sangat terik, yang tidak ada penghalang di atas kita, tidak ada naungan di atas kita. Mahsyar adalah sebuah hari yang mencekam, di mana manusia ditimpa resah dan gelisah, kegelisahan yang teramat sangat, karena mahsyar adalah hari penantian tentang nasib kita sebagai manusia. Apakah kita akan masuk neraka atau masuk surga? Mahsyar adalah sebuah hari penyesalan, sebuah penyesalan karena manusia kita semuanya telah lalai menunaikan dharma untuk apa kita diciptakan. Sebuah penyesalan
karena manusia lalai untuk beramal soleh, beramal kebajikan semasa hidup di alam dunia. Sedemikian dahsyatnya mahsyar, sehingga manusia kelak akan mencari perlindungan walau hanya pada sebutir kurma yang pernah dia sedekahkan. Maka kaum muslimin, beruntunglah mereka-mereka yang Allah beri naungan dari dahsyatnya alam mahsyar, padang mahsyar. Mereka siapa saja? Yaitu pemimpin yang adil, para pemuda yang hatinya tertambat terpaut kepada masjid rumah-rumah Allah, manusia yang bersahabat karena Allah, manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa harus diketahui oleh tangan kirinya, manusia yang menolak perbuatan keji karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tekun ibadahnya seraya berlinang air matanya ketika dia berzikir semata-mata karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Kaum muslimin saudaraku, jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah melewati hari Arafah dan kita sedang menghadapi ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Menyembelih unta, menyembelih sapi atau kambing pada Idul Adha ini dan 3 hari tasyrik setelahnya. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putra tercintanya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, malaikat membawa seekor domba dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, surah As-Saffat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur baligh, umur yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian dia menjawab, "Wahai bapakku tersayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mengetahui, akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Kaum muslimin saudaraku, jamaah rahimakumullah, apa hikmah yang dapat kita tarik dari ibadah kurban? Kurban adalah bentuk taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat, nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga, dengan teman dan orang miskin. Kurban itu menguatkan persaudaraan dalam masyarakat kaum muslimin dan tolong menolong dengan sesama. Kurban itu menghapuskan dosa. Bayangkan, setiap bulu hewan kurban kita itu akan menjadi penghapusan dosa untuk kita yang berkurban dan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena kurban adalah ibadah taqarrub kepada Allah, hendaklah memenuhi aturan-aturan yang sudah diajarkan dalam syariat kita, syariat Islam. Aturannya yaitu yang pertama, hewan yang dikurbankan adalah unta
sapi atau kambing yang telah memenuhi kriteria umur. Untuk umur minimal kurban, unta adalah 5 tahun, sapi adalah 2 tahun, kambing adalah 1 tahun atau 2 tahun menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, hewan kurban harus terhindar dari cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan, seperti buta sebelah, sakit pincang, sangat kurus, terpotong telinganya, hingga telinga tidak ada sama sekali. Tak masalah bila tanduk hewan kurban tidak ada atau terpotong atau retak. Namun sebaik-baik kurban adalah yang sempurna, yaitu yang berwarna putih, bertanduk dan jantan, seperti hewan yang dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, untuk berkurban. Kemudian yang ketiga, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah sholat ini, setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, dan 2 khutbah hingga sebelum tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah, yaitu hari terakhir, hari tasyrik. Kemudian yang keempat, harus memenuhi 4 rukun penyembelihan. Yang pertama yaitu zabih. Apa itu zabih? Yaitu orang yang menyembelih harus orang Islam, dan usahakan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, mazbuh, yaitu hewan yang disembelih, yaitu hewannya hidup dan halal dimakan. Kemudian yang ketiga, alah, yaitu alat penyembelihan, yaitu merupakan alat pemotong, bisa terbuat dari kaca atau kayu, bukan terbuat dari tulang, gigi ataupun kuku. Kemudian yang keempat, zab, yaitu aktivitas yang menghalalkan hewan yang disembelih, yaitu menyembelih pada leher bagian atas, di mana syarat minimalnya adalah terpotong 2 saluran, yaitu saluran nafas dan saluran makanan. Kemudian yang kelima, berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, seperti menyembelih dengan pisau yang tajam sehingga cepat dia disembelih, cepat dia mati. Tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan kita sembelih, dan tidak menyembelih hewan di depan temannya, di depan hewan yang lain yang belum disembelih. Kemudian yang keenam, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sisi kiri, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Lalu si penyembelih menginjak bagian leher hewan tersebut sambil bagian kepala dia pegang. Lalu si penyembelih dianjurkan pula menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh, membaca bismillah dan takbir. Paling minimal adalah dengan bacaan bismillahi wallahu akbar. Kemudian yang kedelapan, berdoa kepada Allah agar amalan kurban dari orang yang berkurban, yaitu sahibul kurban, diterima dengan bacaan Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni, atau min disebutkan nama orang yang berkurban, yang artinya, ya Allah, ini adalah darimu, untukmu, terimalah kurban dariku atau dari si fulan tadi yang berkurban. Kemudian yang kesembilan, hasil kurban disunnahkan dimakan oleh sahibul kurban, orang yang berkurban. Lalu sisanya bisa dia bagi-bagikan, bisa dia sedekahkan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah yang masih segar, dan sisanya bisa dibagi sebagai hadiah untuk kerabatnya, untuk tetangganya dan teman-temannya. Kemudian yang ke-10, hasil kurban tidak boleh dijual, termasuk kulitnya. Tukang jagal hendaklah diberi upah yang layak, tetapi tidak boleh upah jagal hanya murni diambil dari hasil kurban. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan masyarakat kita ketika akan menyembelih, di antaranya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka
sebelum menyembelih hewan kurban tersebut, sapi atau kambing, mereka memberikan atau meletakkan cermin di depan hewan tersebut. Dan ada juga yang memayungi sapi tersebut yang akan disembelih. Ada juga yang mendandani hewan kurban tersebut yang akan disembelih. Ada juga yang memberikan makan pulut atau nasi katan kepada sapi yang akan disembelih. Ini semuanya kaum muslimin saudaraku, tidak ada tuntunannya dari agama kita, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah tidak kita kerjakan. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah Mekah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah ibadah dengan fisik, dengan badan kita, dengan tubuh kita dan harta kita. Adapun ibadah salat dan puasa adalah ibadah hanya dengan fisik kita, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta kita. Karena ibadah haji melibatkan harta dan fisik, maka tentu yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu saja. Mereka yang sudah wajib untuk berhaji adalah beragama Islam, baligh, sudah dewasa, berakal, merdeka, dan punya kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi utangnya dan beban nafkah keluarga saat pergi hingga dia kembali dari berhaji. Kemudian yang kedua, dia aman di perjalanan. Kemudian yang ketiga, dia mampu untuk melakukan perjalanan. Alhamdulillah, bagi saudara kita yang sakit pun masih bisa berhaji. Di sana, di Mekah dan Madinah sudah disediakan kendaraan bagi orang yang lumpuh untuk sa'i, untuk tawaf dan lain-lainnya. Jadi tidak ada uzur sama sekali bagi orang yang mampu dalam hartanya untuk berhaji. Kemudian kaum muslimin, di dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa, seraya dia mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1521. Kemudian kaum muslimin, orang yang berhaji juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah haji, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram yang berwarna putih tanpa berjahit, para jamaah haji diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan berpisah dengan semua orang-orang yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semuanya kaum muslimin akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji juga jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini para jamaah berdoa dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i berlari-lari kecil itu memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji yang mabrur. Kata Allah di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, wal hajjul mabruri laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Haji yang mabrur Bapak Ibu adalah haji yang diikuti dengan kebaikan setelah berhaji. Mungkin sebelum berhaji dia tidak pakai jilbab, setelah berhaji dia pakai jilbab. Mungkin sebelum berhaji dia tidak sholat 5 waktu, setelah berhaji dia jadi sholat 5 waktu. Itulah haji yang mabrur, yang mendapatkan predikat mabrur dan balasannya surga. Karena kaum muslimin, besarnya pahala haji dan banyak memori yang terkenang di sana, banyak yang rindu kembali ke sana, minimal dengan berumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepadanya, yaitu Mekah, yaitu Baitullah. Quran surah Ibrahim ayat 37. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang sudah ke Mekah dia akan rindu kembali ke sana setiap tahunnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ibadah haji dan kurban ini memiliki kesamaan, di antaranya adalah meninggalkan larangan tertentu. Selama berihram, orang yang berhaji tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut selama berihram. Begitu pula sejak masuk 1 Zulhijjah, orang yang berkurban tidak dibolehkan motong kuku, cukur rambut, dan mencukur bulu-bulu yang ada di badan. Kemudian ibadah haji dan kurban juga dilakukan melihat dari kemampuan harta. Tentu saja harta yang dikeluarkan akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja yakin atau tidak dengan janji Allah. Sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 11, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Ketika mendengar ayat ini, sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu begitu yakin dia akan janji Allah hingga dia bersedekah dengan 600 pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkagum dengan Abu Darda hingga bersabda, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Darda di surga nanti. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut atau sejenis batu mulia. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih dari Ibnu Hibban. Begitu besar kaum muslimin saudaraku balasan dari Allah kepada orang yang berhaji, maka jangan kita sia-siakan ini dengan membahayakan keikhlasan kita.
di hati kita bagi orang yang berhaji. Contohnya dengan memposting diri ketika di depan Ka'bah. Silahkan kita berfoto, tapi kurang ada manfaatnya untuk kita share, untuk kita bagi-bagikan ke Facebook, ke WA atau media sosial lainnya, dan memperlihatkan kepada orang banyak bahwa saya sedang berhaji. Ini bisa jadi membahayakan hati kita. Sifat bangga, sifat ujub akan muncul, dan bisa jadi juga akan membuat orang hasad dan dengki kepada kita. Kita berharap Allah berikan kita kemudahan untuk berkurban pada tahun ini, serta menerima amalan kita. Dan bagi yang tidak mampu berkurban pada tahun ini, niatkanlah untuk tahun depan. Tabunglah, cicillah. Begitu juga dengan haji, rasa-rasanya nggak mungkin kita ke sana, maka niatkanlah minimalnya. Ketika kita mati belum sampai juga niat itu, maka akan Allah catat niat itu dengan pahala yang besar. Dan juga kita berharap kepada Allah agar diberikan kita semua kesempatan untuk segera hadir di tanah suci yang dirindukan untuk berhaji atau minimal berumrah. Kita berharap kepada Allah memberkahi rezeki kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah, Allah bersihkan hati kita dari sifat ujub, riak dan sombong. Semoga Allah mengampuni kehinaan dan kebodohan kita. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang yang rendah hati di setiap langkah kaki kita di bumi ini. Semoga Allah meneguhkan iman dan Islam kita, mengganti tangisan kita dengan senyuman, luka, derita dengan kebahagiaan, kesempitan rezeki dengan kelapangan rezeki, kesesatan dengan petunjuk dan hidayah, penyakit dengan kesembuhan, kesulitan dengan kemudahan, dan keputusasaan dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah, kata Allah, demi masa, sungguh manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka kerjakanlah solat karena Allah dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa
haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.